Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan teman-teman yang kami hormati. Perkenalkan kami dari kelompok UAS mata kuliah Sistem Jaringan 1 dengan dosen pengampu kami Bapak Muhammad Ikhwani Saputra, Eskom Mkom. Kami beranggotakan 2 orang dengan saya sendiri, Denny Wida Alfian, dan ada Kakak Hendriani Ani dari kelas IF 404. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan sebuah topologi jaringan dasar ya, yang dibangun dengan menggunakan Cisco Packet Tracker, serta memaparkan rancangan skema pengalamatan IP ya untuk jaringan tersebut. Nah, jika kita perhatikan pada gambar topologi ini, jaringan di sini terbagi menjadi 2 segmen utama ya. Yang pertama ada network 1 di sisi sebelah kiri dan ada network 2 di sisi sebelah kanannya. Nah, di sini ada network 1 yang terdapat perangkat switch 0 ya dengan nomor series 2950-24 ya, yang bertindak sebagai konsentrator untuk menghubungkan beberapa end device, yaitu 1 buah server yang kita beri nama server 0 dan 3 buah PC client ya. Di sini ada PC 0, PC 1 dan PC 2. Selanjutnya untuk konfigurasi pada network 2 juga sama ya, kita terapkan di sisi sebelah kanannya, di mana di sini ada switch 1 yang digunakan untuk menghubungkan server 1 serta 3 PC client lainnya, yaitu di sini ada PC 3, PC 4 dan PC 5. Nah, jika kita perhatikan lagi pada gambar di sini terdapat indikator titik ya berwarna hijau pada kabel koneksi. Nah, ini tuh menandakan bahwa tautan fisik atau koneksi layer 1 ya pada jaringan ini sudah aktif ya atau berjalan normal. Lalu di topologi ini juga switch 0 dan switch 1 ini beroperasi pada layer 2 ya, atau data link layer dari model OSI yang berfungsi mendistribusikan data dalam satu broadcast domain ya atau satu jaringan lokal yang sama. Selanjutnya, karena di sini network 1 dan 2 itu merupakan 2 segmen jaringan yang berbeda ya, dan device di kedua sisi ini tidak dapat berkomunikasi hanya dengan menggunakan switch. Nah, maka dari itu topologi ini menggunakan sebuah router di sini ya, dengan seri 1841. Di sini kita berikan nama router 0 yang berada di tengah-tengah sini. Nah, router 0 ini beroperasi pada layer 3 dan network layer, yang bertugas sebagai jembatan yang merutekan paket data lintas jaringan, sekaligus bertindak sebagai pintu keluar masuk data dari masing-masing network. Selanjutnya untuk penjelasan rancangan skema pengalamatan IP akan dijelaskan oleh Kakak Hendriani Ani. Terima kasih. Oke, baik semuanya. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Denny. Saya akan menjelaskan tentang setting dan skema untuk menyatukan network 1 dan 2. Seperti yang kita tahu, ini IP address untuk network 1 dan default gateway-nya ini. Lalu ini untuk network yang kedua, ini juga sama, ada IP address, ada default gateway, dan juga subnet mask semua perangkat, yang berarti network 1 dan network 2 itu subnet mask-nya itu sama ya, yang ini. Lalu kita masuk ke konfigurasi router. Yang pertama-tama kita masuk ke enable ya untuk konfigur terminal. Lalu kita masuk lagi ke interface fastnet 0000 ya. Lalu ke router, kita masukkan IP address-nya yang ini. Lalu kita masuk ke router dan masukkan IP address-nya yang ini. Dan jangan lupa juga untuk klik no shutdown supaya routernya itu aktif. Kita ke network yang kedua dan kita masuk ke interface fastnet 01, lalu masukkan IP address-nya yang ini, dan lalu kita tidak lupa juga mengklik no shutdown, yaitu fungsinya sama seperti di network 1 supaya routernya itu aktif. Lalu kita masuk ke cara setting. Gimana sih cara setting di PC ataupun server? Yang pertama, klik PC ataupun server, lalu pilih tab desktop, dan yang berikutnya klik IP configuration, dan yang ketiga pilih static atau isi IP address-nya, subnet mask-nya, dan juga default gateway yang tadi sudah saya jelaskan di atas ya.
Lalu yang terakhir tutup ataupun prosesnya selesai gitu. Lalu untuk cara testingnya, yang pertama-tama kita klik PCO, lalu desktop, lalu command prompt, lalu klik perintah, ketik perintah satu persatu seperti ini ya. Ini kita klik seperti ini, persis seperti ini. Lalu yang berikutnya, ketika kita sudah mengklik perintah ini, kalau muncul replay from ya, itu tandanya berhasil. Nah, jika muncul request timeout, itu berarti kita harus mencoba lagi. Kita klik IP dan juga gateway-nya, gitu. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.